Iya, menurut saya rancangan undang-undang atau RUU tentang daerah khusus Jakarta ini memang sangat berbahaya ketika Gubernur Jakarta ditunjuk atau dipilih oleh Presiden Republik Indonesia, karena paling tidak ada 3 alasan. Iya, menurut saya rancangan undang-undang atau RUU tentang daerah khusus Jakarta ini memang sangat berbahaya ketika Gubernur Jakarta ditunjuk atau dipilih oleh Presiden Republik Indonesia, karena paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama adalah soal kedaulatan rakyat Jakarta itu sendiri untuk memilih gubernur, apalagi Jakarta juga sudah tidak bisa memilih wali kota kan gitu, semuanya gubernur, itu karena daerah kekhususannya. Jadi paling tidak hak rakyat tidak boleh dikebiri di Jakarta. Dan kedua, alasan kedua, kalau kemudian ada beberapa pihak membandingkan dengan daerah istimewa Yogyakarta, jelas karena daerah istimewa Yogyakarta punya historis, kekhasan historis itu, sejarahnya berbeda dan unik gitu kan. Kalau Jakarta mau diperlakukan seperti demikian, pertanyaannya apakah ada kerajaan dulunya di Jakarta gitu kan, dan apakah rajanya masih berdaulat sekarang di Jakarta gitu kan. Kalau mau ya silahkan bikin aja gitu. Mungkin itu bisa jadi alasan historisnya bisa hilang. Tapi kemudian alasan ketiga, provinsi daerah khusus Jakarta ini adalah daerah yang APBD-nya paling besar di Indonesia, sehingga kan butuh akuntabilitas publik, dan akuntabilitas itu bisa dilakukan kalau orang atau pemimpin yang memimpin sebuah daerah dengan APBD besar itu kemudian dipilih oleh rakyat gitu kan. Jadi menurut saya 3 alasan itu paling tidak membuat saya berpikir bahwa ya harusnya Jakarta memang dipilih, pemimpin Jakarta harusnya dipilih secara demokratis gitu kan. Lalu kedua, apakah kemudian ini ada hubungannya dengan usaha untuk menaikkan seseorang atau orang-orang tertentu? Ya mungkin Pak Jokowi berkaca dari keberhasilan beliau bahwa dari Gubernur DKI Jakarta itu bantu loncatan untuk menjadi presiden, untuk menjadi RI 1 gitu kan. Dan mungkin beliau ingin batu loncatan itu menjadi eksklusif, tidak kemudian bisa dipakai oleh sembarang orang gitu kan, harus dipilih oleh presiden sebelumnya, sehingga ada semacam keberlanjutan legacy tadi gitu kan, yang ini menjadi tema utama dalam transisi pemerintahan Pak Jokowi ke selanjutnya gitu. Lalu kemudian juga bisa dipandang usaha untuk kemudian memotong anak tangga gitu kan. Seperti halnya di Orde Baru, kepemimpinan nasional itu menjadi sulit untuk digapai karena anak tangganya dipotong. Usaha untuk menjadi lompatan karir dari bupati kemudian jadi gubernur kemudian jadi presiden. Nah, lompatan kedua ini dari gubernur ke presiden ini hanya terbukti dan hanya bisa di daerah khusus ibu kota Jakarta atau mungkin nanti daerah khusus Jakarta gitu kan. Ketika ini dipotong ya otomatis akan susah tuh transisi kepemimpinan, dan akan susah untuk kemudian melakukan kaderisasi kepemimpinan yang kita harapkan terjadi dalam negara yang demokratis. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.